Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher, dan selamat datang di pembahasan plot light novel Yu Shoukan volume 10 part 3. Pada part sebelumnya, kita sudah diperlihatkan dengan pertarungan di antara Eden sang Dewa Bumi dan Alice, di mana dalam pertarungan itu, Alice cukup kesulitan menghadapi Eden. Tapi untung saja, MC kita yang gagah berani itu dapat menghentikan pertarungan dengan beberapa patah kata saja. Alhasil Alice masih bisa terselamatkan dalam pertarungan tadi. Dan tak terduga juga dalam aksinya menghentikan pertarungan di antara Eden dan Alice, Eden mulai tertarik kepada Kaito nih. Dia berkata akan mengawasi Kaito lebih lanjut lagi mulai dari sekarang, lalu pergi begitu saja. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot seusai Eden itu pergi. Saat itu Kaito dan Alice terlepas dari dimensi yang dibuat oleh Eden. Dan nampaknya Alice terlihat kelelahan setelah pertarungannya dengan Eden. Dia bahkan berkata kepada Kaito kalau mereka harus menunda kencan mereka kali ini, karena Alice ingin mengistirahatkan dirinya terlebih dahulu sekarang. Di sini, Kaito setuju dengan ide dari Alice. Tapi Kaito sadar Alice itu bukan hanya terlihat seperti kelelahan saja, tapi terlihat juga seperti ingin menangis. Dia terlihat gemetar dan ketakutan. Namun, mau seberapa keras Kaito ingin menanyakan hal tadi kepada Alice, kata-kata tidak pernah keluar dari mulut Kaito. Jadi, dia pun membiarkan Alice pergi. Sebelum pergi, Alice juga sempat menempatkan bayangannya untuk menjadi penjaga Kaito sementara waktu dia beristirahat. Setelah itu, dia pun pergi dari sana. Melihat kepergian dari Alice, Kaito merasa kalau dirinya memang masih belum mengenal Alice. Dia hanya mengenal Alice dari kulitnya saja, tidak dengan dalamnya. Masih banyak hal yang belum dia ketahui tentang Alice, walaupun mereka itu sudah bersama hampir setengah tahun. Ya, Kaito tidak bisa membiarkan hal ini terus berjalan. Dia tidak tahan melihat Alice pergi dengan wajah yang seperti itu. Panel cerita pun berpindah ke karakter Alice nih. Alice kembali ke toko umum miliknya, dan setelah membalik tanda tutup dalam tokonya, Alice pun langsung jatuh dan memegangi lututnya di balik pintu tokonya. Dia menangis sekencang-kencangnya karena ketidakberdayaannya melawan Eden. Dia memang sudah memiliki firasat akan kedatangan dari dewa itu, tapi dia terlalu naif dan menyepelekan kekuatan Eden. Alhasil dirinya dan Kaito hampir saja dihabisi. Di sini, Alice pun mempertanyakan tentang apa yang harus dia lakukan agar bisa melindungi Kaito. Dia juga sempat mengucapkan nama Iris sebagai orang yang mengutuknya dalam tangisan itu. Ya, masih belum diketahui siapakah Iris ini. Panel cerita pun berpindah ke karakter Kaito dan Kuro. Sebelumnya, Kaito sudah bertekad untuk mencari tahu tentang masa lalu dari Alice. Dan dia pikir orang yang pas untuk ditanya hal itu adalah Kuro. Maka dari itulah, dia menceritakan semua hal yang terjadi kepada Kuro. Setelah mendengarkan cerita dari Kaito, Kuro pun diam sejenak, lalu meminta maaf karena dirinya juga hanya mengetahui Alice dalam batasan tertentu. Walaupun dirinya sudah hidup lama dengan Alice sebagai keluarga, masih ada hal yang tidak diketahui Kuro juga tentang Alice. Kuro merasa kalau memang Alice selalu memiliki penghalang tipis tentang masa lalunya. Dan dari apa yang sering Kuro lihat, dia merasa kalau Alice seperti berakting menjadi dirinya yang sekarang. Jadi untuk kali ini, Kuro juga tidak bisa membantu Kaito. Mendengarkan hal itu, Kaito pun memakluminya. Tapi di sini, dia mulai berpikir apakah dia harus meminta bantuan dari Shiro untuk membaca pikiran dari Alice atau gimana gitu. Kalau saja Shiro mau melakukan hal tersebut, maka masa lalu dari Alice bisa diketahui dengan mudah. Tapi kalau sampai begitu, Kaito juga jadi nggak enak kepada Alice. Lagi pula bisa saja Alice akan membuat sebuah penghalang agar pikirannya tidak dibaca sama Shiro. Jadi siapakah orang yang pas untuk ditanya tentang masa lalu dari Alice? Ketika memikirkan hal itu, Kaito pun terpikirkan dengan satu nama nih. Dia adalah Fate. Kaito ingat kalau Fate dan Alice adalah teman jiwa. Maka pastinya Fate mengetahui tentang masa lalu dari Alice. Ketika itu Kaito pun langsung pergi ke alam dewa untuk menemui Fate nih. Panel cerita pun berpindah ke alam dewa tertinggi. Ketika itu, Fate mendatangi Kronois yang berada di meja kerjanya. Di sini, Fate meminta izin untuk pergi ke alam manusia sebentar.
Tentu pada awalnya izin itu langsung ditolak sama Kronos, karena dengan waktu festival 6 Raja Iblis yang semakin dekat, maka pekerjaan mereka juga makin banyak. Mendengarkan hal itu, Fate pun langsung memberikan semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan kepada Kronos. Dan secara mengejutkan, semua pekerjaan Fate itu benar. Jadi mau tidak mau, Kronos juga mengizinkannya untuk pergi. Tapi dia sempat tanya kepada Fate, kenapa Fate itu ingin pergi ke alam manusia. Mendengarkan hal itu, Fate pun berkata sambil pergi menuju pintu keluar dari kantornya Kronos. Kalau dia hanya ingin mengunjungi teman bodohnya yang sedang menangis mengkhawatirkan hal yang tidak penting. Setelah itu, Fate pun pergi dari sana. Tak lama setelah itu, Kaito pun tiba di alam dewa tertinggi dan mendapati kalau tempat Fate sedang kosong. Maka dari itulah, dia pun pergi ke tempatnya Kronos untuk bertanya mengenai Fate. Mendengarkan pertanyaan dari Kaito, Kronos pun menjawab, kalau Kaito ingin mencari Fate, maka Kaito kurang beruntung. Karena setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, Fate langsung pergi ke alam manusia. Tentu, Kaito pun terkejut dengan hal itu. Apakah akan terjadi bencana sebentar lagi? Karena memang Fate yang dikenal dengan kemalasannya yang super ampas itu kini sudah menyelesaikan pekerjaannya. Tentu, Kronos juga setuju dengan pendapat dari Kaito. Dia juga gak menyangka kalau Dewa Malas itu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Nah, ketika dirasa kalau mencari Fate juga adalah hal yang sia-sia, mengingat Fate memasang sebuah penghalang aneh yang membuat dirinya tidak bisa dikirimi pesan dengan burung kolibri, Kaito pun memutuskan untuk menanyakan masa lalu dari Alice kepada Kronos saja. Siapa tahu Kronos mengetahuinya. Namun di sini Kronos juga tidak mengetahui apa-apa tentang Alice. Memang Alice sendiri sering pergi ke kantornya untuk berbincang beberapa hal. Tapi pembicaraan di antara mereka tidak ada yang pernah mengarah kepada hal pribadi. Nah, di sini Kronos itu malah heran kepada Kaito sih, karena sikap Kaito sendiri tidak seperti biasanya. Biasanya jika Kaito ingin mengetahui beberapa hal tentang seseorang, maka Kaito pasti akan langsung bertanya kepada orangnya. Tapi kenapa sekarang dia malah ingin mengetahui tentang Alice dari orang lain dan bukan dari Alice-nya sendiri? Bukankah itu adalah hal yang biasa Kaito lakukan? Ketika mendengarkan hal itu, Kaito seakan terpukul. Jika dipikir kembali, memang sikap Kaito yang kurang berani untuk menghadapi Alice secara langsung itu juga cukup aneh. Maka dari itu, Kaito pun memutuskan untuk menjalankan nasihat dari Kronos. Panel cerita pun berpindah ke toko umum dari Alice. Ketika itu, Fate datang ke sana dengan keadaan yang gak nyantai. Pasalnya, dia sudah menggunakan mode full powernya pas waktu mengunjungi tempatnya Alice. Hal itu dibuktikan dari matanya yang berubah menjadi keemasan. Pada awalnya Alice kira Fate datang ke sini untuk mengajaknya minum teh. Namun ternyata Fate itu malah menghajarnya dan mengajaknya untuk bertarung. Katanya dari pertarungan mereka berdua, nanti Alice sendiri akan menjadi semakin baik. Maka dari itulah dimulailah pertarungan pukul antara Alice dan juga Fate. Pertarungan itu berjalan cukup sengit, tapi pada akhirnya mereka pun seimbang, teman-teman. Dan di akhir pertarungan mereka, Fate sempat menanyakan hal yang tidak terduga kepada Alice. Dia tahu apa yang sedang terjadi kepada Alice, tapi apakah Alice memang menganggap Kaito sebagai pengganti sahabatnya saja yang sudah tiada? Mendengarkan hal itu, Alice pun berkata tidak. Karena bagi dirinya, Kaito adalah Kaito. Dia bukan pengganti sahabatnya, tapi dia adalah Kaitonya Alice. Setelah mendengarkan jawaban itu, Fate pun tersenyum dan berkata, kalau begitu buktikanlah dengan menceritakan masa lalumu kepada Kaito. Kaito adalah orang yang sederhana. Jika kamu menceritakan segalanya kepada Kaito, dia pasti akan menerimanya dan tetap tersenyum di sampingmu. Mendengarkan dorongan dari Fate membuat Alice sedikit tersenyum juga dan berterima kasih kepada Fate karena sekarang perasaannya sudah lebih baik. Melihat senyuman itu, Fate pun hanya menjawab kalau Fate dan Alice adalah sahabat jiwa. Makanya Alice bisa menggunakan semua kekuatan Fate dengan Hekaton Kairos-nya. Setelah itu, Fate pun langsung pergi dari sana. Panel cerita pun berpindah ke karakter Kaito lagi. Ketika pulang dari alam dewa tertinggi, Kaito sempat mampir ke mansion Lilia terlebih dahulu sebelum akhirnya dia pergi menemui Alice di toko umumnya. Dan ketika sampai di sana, Kaito bisa melihat Alice sedang duduk termenung di atas counter tokonya. Kaito sudah mengira kalau pastinya Alice mengetahui Kaito akan datang ke sana, sebab bayangannya yang ditempatkan di sisi Kaito pasti memberitahunya akan kedatangan Kaito. Namun di sini yang menjadi perhatian dari Kaito adalah tampang Alice yang babak belur. Saat bertanya soal itu, Alice hanya menjawab kalau dia membiarkan kekuatan masa mudanya meledak.
Ya, itu adalah kebiasaan dari Alice. Dia selalu menjawab pertanyaan serius Kaito dengan sebuah lelucon. Tapi di sini Kaito masih menahan diri untuk tidak mengungkitnya. Sampai ketika mereka berdua pun pindah ke bagian bengkel dari tokonya Alice. Kaito mulai berkata lagi kalau dia ingin mengetahui segalanya tentang Alice. Ketika mendengarkan hal itu, Alice sempat menjawab dengan sebuah lelucon lagi, berharap kalau Kaito tidak mengajukan pertanyaan itu. Tapi ketika leluconnya tidak bisa membuat Kaito tertawa, Alice tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nampaknya Alice masih belum siap untuk menceritakan segalanya kepada Kaito, maka dari itu, dia hanya diam saja. Melihat situasi itu, Kaito pun memutuskan untuk tinggal di dalam bengkelnya Alice nih. Tentu pada awalnya Alice kurang setuju dan berkata kalau Kaito akan membuat Lilia khawatir jika melakukannya. Namun, di sini Kaito pun menjawab nih, kalau dia sudah meminta izin kepada Lilia, dan hal itu membuat Alice tidak bisa berkata apapun lagi. Sehingga akhirnya Alice pun mengizinkan Kaito untuk tinggal. Padahal cerita pun berpindah ke hari 21 bulan cahaya. Ketika itu, Kaito sedang melihat Alice menempa sebuah pedang di bengkelnya. Ya, kini Kaito sudah tinggal sama Alice di tokonya itu. Udah persis kayak suami lagi lihat istrinya masak saja. Kaito cukup terpesona ketika melihat Alice bekerja. Baginya, Alice bekerja dengan anggun seperti seorang profesional. Maka dari itu, Kaito pun terus memperhatikannya. Dan ketika sudah sore hari dan Kaito baru saja selesai mandi, dia melihat Alice yang tertidur di meja counternya. Tapi saat itu, Alice terlihat menangis dalam tidurnya. Dan hal itu membuat Kaito bertanya-tanya, beban seberat apakah yang dipikul oleh gadis ini. Di sini Kaito pun mencoba untuk menghapus air mata dari Alice, tapi ternyata hal itu membuat Alice menjadi terbangun dan buru-buru menghapus air matanya lalu memakai topeng operanya kembali. Melihat hal itu, Kaito pun memanggil Alice, mengingatkannya untuk menceritakan masa lalunya. Nah, ketika situasinya sudah berubah menjadi seperti itu, Alice pun menghela nafas panjang dan memberikan teh untuk menikmati cerita yang akan dia sajikan kepada Kaito. Dia berkata, kalau ini akan menjadi cerita yang super panjang, maka dari itu Alice ingin Kaito menikmatinya sambil meminum teh ini. Nah, hal pertama yang Alice ungkapkan adalah dirinya yang sama seperti Kaito. Dia adalah mantan manusia yang berasal dari dunia lain. Tapi tentu, Alice bukan berasal dari bumi seperti Kaito, melainkan dari dunia yang lainnya lagi, teman-teman. Mendengarkan hal itu, Kaito pun sudah tidak heran lagi. Kaito sendiri saja dipanggil dari bumi ke dunia Trinia oleh sihir pemanggilannya Shiro, maka tidak menutup kemungkinan ada manusia lain juga yang datang dari dunia selain bumi. Dikatakan dunia Alice sendiri memang seperti bumi. Dalam dunia itu hanya ada satu jenis makhluk hidup yang sempurna, yaitu manusia. Tapi yang membedakan, di sana banyak sekali monster kuat yang berkeliaran. Mendengarkan hal itu, Kaito pun merasa kalau memang dunia Alice itu lebih terlihat seperti dunia fantasi dalam beberapa game yang sudah dia mainkan. Nah, ketika dalam dunianya yang dulu, Alice menjadi seorang petualang bersama partnernya. Dan katanya sih ketika menjadi petualang, Alice dianggap sebagai petualang yang kurang berbakat dalam hal kemampuan bertarung. Tentu fakta itu cukup memukul Kaito. Pasalnya Alice adalah salah satu dari 6 raja iblis terkuat di dunia Trinia. Tapi kenapa kemampuannya malah dianggap tidak berbakat dalam dunianya sendiri? Ya, katanya sih di dunia asalnya Alice, setiap orang itu memang punya kekuatan sihir yang bernama alat hati. Itu adalah alat sihir di mana manusia dapat menggunakan keyakinan hati mereka untuk bertambah kuat, teman-teman. Jadi intinya semakin kuat keyakinan dalam hatinya kamu, entah itu untuk melindungi seseorang yang kamu cintai atau apapun, maka semakin kuat juga sihir yang dihasilkan. Dan Kaito juga sudah melihat sendiri nih, kalau alat sihir milik Alice itu bernama Hekaton Keires. Seperti yang sudah dijelaskan dalam part yang lalu, Hekaton Keires milik Alice itu memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan seseorang yang memiliki ikatan dengan Alice sendiri, tapi tentu untuk sementara waktu saja. Jadi memang nih kekuatan sihir asli milik Alice itu tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Namun jika saja dia memiliki banyak ikatan dengan orang-orang yang hebat, maka Alice bisa saja meniru semua kemampuan dari orang hebat yang dikenalinya itu. Seperti contohnya pada part yang kemarin tuh, ketika melawan Eden, Alice bisa menirukan kekuatan Fate untuk membaca dan menciptakan takdir. Maka dari itulah Alice bisa menghindari semua serangan laser cahaya milik Eden.
Nah, dikatakan ketika menjadi seorang petualang, Alice sendiri memiliki satu tujuan penting, yaitu mencari adik perempuannya. Kedua orang tua Alice bercerai ketika dirinya dan adik perempuannya itu masih kecil, di mana setelah itu sang ayah mengambil hak asuh milik Alice, sementara sang ibu mengambil hak asuh milik adik perempuannya Alice. Nah, Alice cukup kecewa dengan perpecahan keluarganya. Tapi dia bertekad untuk bertemu kembali dengan sang adik ketika mereka sudah dewasa nanti. Dan dikatakan kalau sang adik dari Alice itu menjadi seorang pengawal keluarga kerajaan. Ya, maka dari itulah Alice dan partner petualangannya pun langsung menuju ke kerajaan di mana adik dari Alice itu tinggal, teman-teman. Selama perjalanannya, Alice dan sang partner itu mengalami beberapa kendala, dan salah satu kendala besar yang harus mereka lewati adalah melawan salah satu monster kuat dengan julukan binatang iblis tingkat 7, teman-teman. Namun, berkat kemampuan Alice dan sang partnernya, mereka bisa mengalahkan binatang buas tadi dan sampai di tempat adik dari Alice berada. Setelah sampai di sana, kebetulan Alice mengetahui kalau kerajaan di mana adiknya bekerja sedang mengalami sebuah musibah fatal. Terdapat dewa keputusasaan yang muncul, lalu menenggelamkan semua orang ke dalam keputusasaan. Tentu, sebagai kesatria kerajaan, adik dari Alice diharuskan mengalahkan dewa keputusasaan itu. Tapi dia tidak bisa. Maka dari itulah Alice pun langsung datang ke tempat pertarungan adik perempuannya, lalu membantunya mengalahkan dewa keputusasaan. Pada awalnya, Alice juga nggak mampu mengalahkan dewa keputusasaan tersebut. Namun karena hati semua orang terhubung dengan keputusasaan dari dewa itu, Alice mendapatkan kesempatan untuk mengembalikan keadaan. Ingat, sihir Alice yang bernama Hekaton Keres adalah kekuatan yang memanfaatkan hubungan dengan orang lain. Dan karena hati semua orang terhubung dalam keputusasaan, Alice bisa langsung menenun semua ikatan hati semua orang tadi, lalu membalikkan keputusasaan menjadi harapan. Dengan kekuatan harapan yang didapatkannya tadi, Alice mampu mengalahkan dewa keputusasaan, kemudian menjadi seorang pahlawan yang dijuluki sebagai pahlawan harapan dalam dunianya. Nah, ketika mendengarkan cerita itu membuat Kaito teringat kembali dengan perkataan dari salah satu jiwa Isis yang dia temui dalam mimpi. Jiwa Isis itu bercerita tentang masa lalunya yang bertarung dengan pahlawan harapan. Jadi pada intinya sebelum berada dalam dunia Trinia, Alice dan Isis adalah musuh, teman-teman. Itu cukup ironis sih, mengingat dalam dunia ini mereka malah jadi keluarga. Nah, balik lagi ke ceritanya Alice tadi nih. Setelah mendapatkan kekuatan dan julukan sebagai pahlawan harapan, Alice menyadari satu anomali dalam tubuhnya. Dengan semua kekuatan harapan yang dia dapatkan, maka dia telah resmi menjadi orang terkuat dalam dunia itu. Lalu yang paling membuatnya menderita adalah dia tidak bisa menua karena kekuatan harapannya sendiri, teman-teman. Itulah awal kesengsaraan dari Alice. Ingat, tidak bisa menua adalah hal yang paling menyakitkan. Sejak hari itu, Alice melihat satu persatu orang yang dia cintai meninggalkan dirinya karena usia. Dimulai dari adik perempuannya, dan terakhir dia ditinggalkan oleh partner petualangannya yang bernama Iris. Di saat terakhirnya, Iris pun berpesan kepada Alice untuk menemukan seseorang yang dia cintai. Karena dengan begitu kehidupan abadi milik Alice bisa lebih bermakna. Namun, permintaan terakhir dari partnernya masih belum bisa diwujudkan oleh Alice sampai beberapa abad kehidupannya ini. Nah, kalian tahu kenapa Alice diceritain dan digambarkan sebagai seorang yang berbakat dalam hal apapun dan dianggap sebagai orang yang serba bisa gitu. Meski di awal cerita masa lalunya tadi nih dikatakan Alice itu nggak berbakat sama sekali, yaitu dikarenakan dalam sisa hidupnya ini Alice mulai mempelajari setiap hal dalam dunianya. Dia memiliki waktu hidup yang tidak terbatas. Maka dari itulah Alice menguasai segala hal seperti musik, kerajinan, penempaan, dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, entah sudah berapa lama Alice hidup sampai bisa menguasai semua hal tadi. Nah, karena dirinya yang mulai tersiksa atas keabadiannya, Alice pun mulai mencari tempat untuk mati. Tempat di mana dia bisa bergabung kembali dengan orang-orang yang dia cintai. Dan sampai ketika nih, dia bisa membuka sihir teleportasi antara dunia, lalu terdampar di dunia Trinia. Lambat laun dia juga bertemu dengan Kuro yang menganggapnya sebagai keluarga. Lalu bertemu dengan Kaito dan jatuh cinta kepada Kaito. Kaito telah membuatnya melupakan alasannya mencari tempat untuk mati. Tentu Kaito pun senang mendengarnya nih, karena dia juga
mengakui telah jatuh cinta kepada Alice. Meskipun nantinya Kaito tidak abadi, tapi Kaito bisa dijadikan iblis sama seperti Neon untuk membuatnya jadi abadi gitu. Ya tentunya demi menemani Alice juga. Nah, tepat mendengarkan hal tadi, Alice pun berkata kalau Kaito itu udah jadi abadi sejak menerima berkah dari Shallow Vernal. Begitu juga dengan Lilia yang mendapatkan berkah sejati dari Chronois. Ya dikatakan kalau berkah sejati dewa tertinggi dan dewa pencipta itu bisa membuat manusia jadi abadi. Tentu Kaito pun terkejut dengan hal itu dong. Karena dari awal dia mendapatkan berkahnya Shiro nih, Kaito sama sekali nggak dikasih tahu efeknya apa gitu. Tapi terlepas dari itu semua, Alice dan Kaito sudah menerima cinta satu sama lain. Di sini mereka pun saling berpelukan. Lalu sebelum resmi menjadi sepasang kekasih, Alice pun meminta satu hal dari Kaito. Di sini Alice meminta Kaito untuk memanggilnya dengan nama dirinya dari dunia sebelumnya, teman-teman. Hal itu dia lakukan untuk berpisah dengan identitas lamanya yang selama ini selalu mengikat dirinya, teman-teman. Dia itu ingin menjadi Alice secara sepenuhnya mulai dari sekarang dan bukan lagi Shalltear ataupun pahlawan harapan. Dan Kaito pun melakukan hal yang dimintanya nih. Dengan menatap mata biru dari pasangannya, Kaito pun memanggil namanya Alicia. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, itu pembahasan singkat untuk Yu Shoukanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.